Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya sobat dimanapun Anda berada. Seperti biasa saya mengucapkan selamat datang kembali di channel Z2H Insight. Dan untuk Anda yang baru bergabung, mudah-mudahan channel ini bisa memberikan nuansa edukasi dan manfaat kepada Anda semuanya. Tetap semangat untuk terus berkarya dan terus belajar. Negara Indonesia yang kita cintai ini merupakan sebuah negara yang sangat kaya raya, makmur, dan juga subur. Negara Indonesia merupakan salah satu negara di kawasan Asia Tenggara dan juga salah satu negara terbesar, negara kepulauan maksud saya. Dan di dalam negara Indonesia itu terdapat berbagai macam suku bangsa, kemudian bahasa, serta kebudayaan yang sangat beragam. Kemudian Indonesia juga menempati urutan kedua sebagai negara terbanyak dengan bahasa daerah setelah Papua Nugini. Dan salah satu yang menarik dari Indonesia adalah keberadaan sebuah suku, di mana suku ini merupakan suku nomaden atau suku yang sering berpindah-pindah, tetapi suku ini berpindah-pindahnya bukan di daratan, melainkan di lautan. Karena memang kita tahu sendiri di Indonesia itu adalah negara kepulauan, di mana banyak sekali pulau-pulau yang dihubungkan oleh laut-laut. Kemudian disitulah terdapat beberapa keunikan-keunikan, termasuk juga keanekaragaman flora dan fauna. Tetapi ada salah satu suku yang ada di Indonesia, namanya adalah suku Bajo. Suku Bajo ini merupakan sebuah suku yang terdapat di Indonesia, dan konon suku Bajo ini bisa menyelam hingga kedalaman 70 meter hanya sekali bernafas, dan konon bisa berdurasi 13 menit bahkan lebih. Apa yang menyebabkan suku Bajo bisa menyelam sedalam ini dan selama ini? Ini yang akan kita bahas pada episode kali ini. Ayo menyelam bersama, jangan skip videonya. Jadi seperti biasa, kita putar dulu intronya. Manusia pada umumnya itu bisa menahan nafas setidaknya beberapa detik saja. Ada yang 30 detik, ada yang 60 detik atau 1 menit. Atau jika dilatih, maka manusia bisa menahan nafas di dalam air selama maksimal 2-3 menit. Itu pun kalau melakukan latihan yang sangat intens. Tapi ini kembali kepada kondisi fisik manusia tersebut, apakah dia sudah fit ataupun tidak. Tentu berbagai manusia atau macam-macam manusia itu berbeda kondisi fisiknya. Ada yang kuat bernafas, ada yang tidak kuat menahan nafas maksud saya. Dan tentunya itu bisa dilatih secara intens karena memang tubuh manusia itu lama-kelamaan akan beradaptasi dengan lingkungannya. Nah, berbicara tentang menahan nafas, tentunya ini sangat erat kaitannya dengan salah satu organ tubuh yang bernama limpa. Karena limpa itu merupakan sebuah anggota tubuh yang sangat penting dan tentunya sangat vital dalam tubuh kita, yang berfungsi untuk menangkal zat-zat berbahaya atau zat-zat asing yang masuk ke dalam tubuh, dimana biasanya posisi limpa itu terdapat di perut bagian kiri. Tentu kalau diraba tidak akan kerasa karena itu terlindungi oleh tulang rusuk kita. Nah, berbicara tentang limpa, ternyata limpa tersebut bisa beradaptasi dengan lingkungannya. Apa yang dimaksud dengan limpa ini? Jadi limpa itu sangat vital perannya terhadap tubuh kita. Jadi kalau misalkan tubuh kita menahan nafas ataupun ada zat-zat asing yang masuk ke dalam tubuh kita, maka limpa ini akan berusaha untuk mengidentifikasi zat apa yang masuk ke dalam tubuh kita itu, lalu kemudian akan memfilterisasi dan melindungi atau protect our body dari benda-benda asing yang masuk ke dalam tubuh kita, apapun itu. Entah cair, padat, berbahaya ataupun tidak, kemudian limpa akan bekerja dengan tugasnya. Nah, kemudian tadi di sebelum intro, saya sempat menyinggung bahwa di Indonesia ini terdapat suku Bajo, di mana suku Bajo ini merupakan sebuah suku nomaden dan tidak hanya tinggal di Indonesia, tetapi ada di perairan Filipina sampai di kepulauan-kepulauan Malaya atau di Malaysia. Kalau di Indonesia suku Bajo tinggal di Kalimantan, kemudian di Sulawesi, di Nusa Tenggara, dan di beberapa pulau-pulau yang ada di Indonesia. Nah, yang menariknya adalah suku Bajo ini ternyata bisa
menyelam hingga kedalaman 70 meter dengan sekali nafas. Dan ternyata ketika mereka menyelam, mereka bisa menahan nafas selama 13 menit. Bahkan di beberapa suku Bajo yang lain bisa sampai 15 menit. Jadi 1/4 jam mereka bisa menahan nafas di dalam air dengan sekali ambil nafas di permukaan. Kemudian mereka akan menyelam ke dalam laut dan kedalamannya bisa 70 sampai 80 meter. Anda bisa bayangkan bagaimana caranya tubuh manusia bisa bertahan sedemikian rupa tanpa alat bantu selam, tanpa alat apapun, dan mereka hanya mengandalkan kacamata saja. Kenapa mereka seperti itu? Ya tentunya karena suku Bajo adalah suku yang nomaden, berpindah-pindah tentunya dari laut ke laut, dari pulau ke pulau, dan mereka sering berburu. Mereka menjaring kepiting, kemudian menangkap ikan, dan juga mereka menangkap ikan sotong ataupun cumi-cumi. Dan yang lebih uniknya, mereka bersaing dengan anjing laut kalau mereka lagi berburu di dalam lautan. Tentu Anda banyak menyaksikan tayangan-tayangan televisi yang membahas tentang Guinness Book of World Record. Ada beberapa orang yang bisa memecahkan rekor dalam hal apapun. Nah, suku Bajo ini juga termasuk, dan ini ada di Indonesia. Mereka bisa menahan nafas 13 menit sampai 15 menit di dalam air. Kedalamannya pun juga 70 meter. Bahkan sampai 80 meter. Wah, ini tentunya kalau dilihat dari manusia normal, nggak bisa manusia seperti itu. Nah, rahasianya kenapa kok bisa seperti ini? Nah, ada seorang peneliti dari salah satu universitas terkemuka di dunia menyatakan bahwa suku Bajo ini suku yang sangat menarik. Kalau Anda pernah menyaksikan film science fiction berjudul Waterworld, di situ juga disebutkan, diceritakan ada beberapa orang yang bertahan hidup di tengah perairan yang sangat banyak, karena konon di film itu diceritakan seluruh dunia ini digenangi oleh air laut, dan siapa yang bertahan dia yang akan menang ataupun yang akan menemukan sebuah daratan. Kemudian ada seorang tokoh utama di film itu, ternyata dia bisa bernafas dengan insang. Jadi di sini di telinganya itu beradaptasi, dan kemungkinan orang ini disebut dengan mutan ya, karena memang dia bernafas dengan insang bukan dengan paru-paru. Kemudian kalau dia menyelam lama sekali dan bisa dalam. Nah, di suku Bajo mirip-mirip dengan ini. Jadi suku Bajo kenapa rahasianya kok bisa menahan sampai 13 menit bahkan 15 menit di dalam air dengan kedalaman tertentu? Karena mereka sudah beradaptasi secara genetika. Jadi tubuh mereka dalam hal ini adalah anggota tubuhnya yang bernama limpa tadi yang sudah saya sebutkan di awal-awal video itu ternyata lebih besar limpanya daripada manusia kebanyakan. Semakin besar limpanya maka akan semakin bagus untuk menahan nafas selama mungkin di dalam air hanya dengan satu nafas saja di permukaan, dan itu sudah cukup untuk bagaimana mereka berburu di dalam air. Kemudian tidak hanya diam, suku Bajo tidak hanya diam. Jadi mereka berinteraksi dengan buruannya, mereka juga bermanuver, mereka juga berakrobatik di dalam air, mereka juga perenang yang handal, dan ini tanpa alat bantu pernafasan apapun. Jadi alat bantunya hanya kacamata saja. Bayangkan, ini kalau misalkan Anda disuruh seperti itu, pasti saya yakin nggak akan bisa. Tapi suku Bajo itu bisa melakukan hal ini. Jadi secara genetika, karena suku Bajo itu dari generasi ke generasi yang lain itu ternyata sudah termutasi secara genetika. Jadi limpanya di suku Bajo itu lebih besar ukurannya daripada manusia normal. Itulah yang menyebabkan suku Bajo menjadi perenang yang handal, penyelam yang handal tanpa alat bantuan apapun. Dan ini juga tentunya kalau misalkan suku Bajo mau berlatih lagi, mungkin bisa lebih lama dari 13 dan sampai 15 menit. Mungkin bisa setengah jam atau 30 menit suku Bajo itu menyelam. Dan kalau misalkan Anda menyelam di dalam air, semakin Anda bergerak, maka oksigen dalam tubuh Anda akan semakin sedikit. Tekanan air lama-lama akan sangat menyiksa Anda dan Anda akan tersiksa di dalam air itu. Kalau dibayangkan ini sangat mengerikan. Tetapi suku Bajo tidak mengenal itu. Suku Bajo terus menyelam, dan sampai saat ini pun suku Bajo masih sangat eksis
dan masih bisa ditemukan di perairan-perairan dimanapun di Indonesia. Ada di Sulawesi, ada di Kalimantan, ada di Filipina, dan juga ada di Malaysia. Namanya juga suku nomaden. Jadi seperti itulah rahasia kenapa suku Bajo menjadi perenang yang handal dan juga penyelam yang handal tanpa alat bantu apapun selama 13 menit sampai 15 menit di kedalaman 70 hingga 80 meter. Jangan coba-coba di rumah, don't try this at home tanpa pengalaman dan profesional. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Kita wajib menjaga hal ini karena ini merupakan sebuah kearifan lokal yang ada di Indonesia. Mari lestarikan budaya yang ada di Indonesia. Tetap semangat untuk terus belajar. Kalau misalkan ada komentar, silahkan kita berkomentar di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menyimak. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.